wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Adelina, saya dari CGP Angkatan 9 dari SDN 22. Di sini saya akan mewawancarai dengan kepala sekolah saya di SDN 22, yaitu Bapak Egi. Di sini Bapak Egi mohon izin saya hari ini mewawancara, kemarin sudah janjian di Pak Egi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Monggo Pak Egi saged perkenalan sedikit. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Pak Egi, namanya lengkapnya Pak Egi, kepala sekolah SDN 22. Kemudian saya kenalkan. Langsung saya mulai saja di Pak Egi. Pak Egi, ini saya mau bertanya, karena kan Pak Egi juga termasuk kepala sekolah yang sudah lama menjabat sebagai kepala sekolah di Pak Egi. Ya, cukup lama, sudah 2 tahunan. Sudah 2 tahun, tidak terasa ya Pak Egi. Selama ini Pak Egi, bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus, tidak ada kasus. Yang pertama saya melakukannya dengan mendalami kasus itu, apakah kasus itu adalah berkaitan dengan ranah hukum atau berkaitan dengan hukum, atau hanya kasus-kasus yang merupakan dampak dari kasus itu, apakah pertentangan dari hal yang benar, atau masalah kasus tersebut adalah kasus yang berkaitan dengan masalah pertentangan tentang kebajikan. Jadi saya mengidentifikasinya dengan mendalami kasus tersebut. Jadi tadi Pak Egi itu mengidentifikasinya antara rujukan moral dengan dilema etika ya Pak Egi. Kita menentukan dulu ini itu sebagai dilema etika atau rujukan moral. Kalau dilema etika berarti tadi Bapak menyebutkan antara dua yang sama-sama benar, itu Pak Egi ya. Kalau rujukan moral berarti ada ranah hukumnya, itu Pak Egi. Selama ini Pak Egi, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan waktu di sekolah itu? Bila ada suatu kasus, kami dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah berdialog atau mengajak komunikasi dari beberapa pihak yang mengalami kasus tersebut, kemudian juga bermusyawarah dengan teman-teman yang satu profesi dan kepala sekolah, dan juga berdiskusi atau bermusyawarah dengan pimpinan, sehingga masalah tersebut mencari solusi yang terbaik. Kemudian baik, berarti Pak Egi luar biasa sekali tadi, tidak langsung menjalankan sebuah gerusa-gerusu atau Pak Egi, tapi harus dengan wawancara dulu, atau mencari informasi dengan kepala sekolah lain atau dengan kepala-kepala yang lain ya Pak Egi. Contohnya sebagai korwil, dengan korwil itu ya Pak Egi. Kalau langkah-langkah dari tadi Pak Egi, prosedurnya seperti apa yang bisa dilakukan Pak Egi setelah nanti wawancara dengan kepala sekolah yang lain? Itu langkah-langkah Pak Egi ketika di sekolah itu seperti apa? Langkah-langkah dalam menangani kasus, biasanya saya adalah mengkonfirmasi kasus atau masalah tersebut kepada yang bersangkutan dulu, yang terlibat dulu, kemudian komunikasikan atau mengadakan dialog dari kasus itu kepada teman-teman atau pimpinan atau yang senior dari saya, kemudian mengidentifikasi dan mencari alternatif solusi dari kasus tersebut. Kemudian di antara solusi tersebut saya pilih untuk memutuskan adalah solusi yang paling risikonya dan bisa diterima di semua pihak. Luar biasa sekali. Berarti Pak Egi itu tadi mencari solusi ya Pak Egi ya, tidak mencari langsung apa itu masalahnya, tapi Pak Egi itu mencari orangnya mungkin yang bisa menyelesaikan siapa, tolak ukurnya siapa,
baru menyelesaikan, mencari solusi gimana agar kasus tersebut bisa selesai. Nanti Pak Eki, hal apa aja Pak Eki yang selama ini merupakan tantangan bagi panjenengan untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Tantangan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang pertama adalah tentang kejujuran dan keterbukaan dari yang bersangkutan, terutama pihak yang bermasalah. Misalnya ketika diadakan dialog atau kasus yang dihadapi, apabila terjadi keterbukaan dan kejujuran, maka bisa mendapatkan data yang lengkap sehingga bisa mencari solusi yang tepat. Tetapi ketika keterbukaan tersebut tidak ditunjukkan, tidak ada kejujuran, nah itu kadang-kadang yang membuat solusi tersebut tidak tepat. Oh iya, berarti kendalanya itu tadi kejujuran antara orang yang diwawancarai seperti itu, Iya. yang punya masalah. Iya, dari orang yang bermasalah, ada orang bermasalah, sebab yang dulu ada apa? Apabila itu terbuka dan jujur sesuai dengan masalahnya yang dihadapi, itu mudah. Nah, betul. Tapi kalau Ada yang ditutupi, kemudian di apa ya, untuk tentang yang berkaitan dirinya itu agar baik, itu yang baik, itulah yang menjadi sulit di dalam membuat. Iya, emang itu berarti emang kesulitan, sulit ya Pak ya, kalau emang dalam kejujuran itu. Kalau apa menyelesaikan itu juga perlu waktu yang cukup lama ya Pak, gitu berarti ya. Nah, dari tadi Pak, untuk jadwal tertentu sebuah penyelesaian kasus itu tadi, apakah jenengan itu langsung menyelesaikan di tempat atau panjenengan ini apa ada jadwal tertentu atau gimana panjenengan ini waktunya? Jika ada kasus sebenarnya tidak ada jadwal tertentu, tapi ketika ada suatu masalah, saya akan mendalami dulu kasus tersebut dengan cara tadi mengkonfirmasi dengan masalah pada yang bersangkutan, mencari data, kemudian mencari kalau itu masalahnya perlu agak berat, cari karena ini perlu diskusi dengan teman-teman atau pimpinan. Kalau masalah tersebut misalnya agak ringan, bisa diselesaikan di tempat dan bisa kita selesaikan di tempat tersebut, tapi tidak melupakan dengan mengajak diskusi dari yang bersangkutan. Jadi ya situasi dan kondisi ya Pak ya. Jadi tidak langsung ada kejadian jenengan langsung menerimanya mentah-mentah terus langsung menyelesaikan, tapi kan jenengan nanti akan tanya dulu nanti solusinya apa baru nanti diselesaikan. Nanti sekali itu bisa jadi saya ambil untuk praktek baik buat saya Pak Eki. Nah, ini dari tadi panjenengan kan menceritakan ada beberapa dilema etika ya Pak Eki, berarti sama-sama baiknya. Nah, tadi juga sudah ada waktunya juga, terus bagaimana pengambilan keputusan, langkah-langkah. Nah, sekarang dari dalam permasalahan itu tadi, apakah panjenengan itu juga membutuhkan seseorang yang untuk menyelesaikan masalah ini dengan bentuk dukungan itu oleh siapa saja? Tentu ketika ada suatu masalah, kami tidak serta-merta menuliskan sendiri, kami bisa berkomunikasi, berdialog dengan orang lain, dengan teman-teman satu sekolah atau mungkin pimpinan pengawas jika ada masalah yang cukup rumit yang ada di sekolah kami. Tapi kalau misalnya masalah tersebut tidak harus tidak selalu dulu, hanya bersifat yang ringan, bisa diselesaikan dengan diri dalam sekolah, bisa kami selesaikan di sekolah dengan cara yaitu tetap mengkonfirmasi masalah tersebut, kita mencari data-data apakah permasalahan dari masalah tersebut, itu baru menemukan solusi dari masalah tersebut, sehingga diharapkan solusinya adalah solusi yang adil, yang tidak merugikan beberapa pihak, tapi kedepannya adalah untuk perbaikan di sekolah.
kalau saya ambil tadi berarti permasalahannya itu antara guru dengan guru ya Pak ya. Karena kan dengan teman kepala sekolah dan ketua-ketua yang lain. Ini kalau seumpama ada masalah dengan siswa atau dengan orang tua, mungkin panjenengan itu bisa kolaborasi atau pendukungnya itu dari siapa aja? Kalau masalah adaptasinya misalnya berkaitan dengan siswa itu pertama adalah juga tetap mencari atau mendalami permasalahan tersebut sehingga didapatkan data atau fakta yang lebih lengkap yang sebenarnya. Kemudian juga mengkoordinasi pada mungkin pada siswa dan orang tuanya. Kemudian dicarikan solusi itu kami bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang seperti itu juga mungkin diminta pendapatnya. Kemudian setelah itu dicarikan solusi mana yang tepat bagi kasus dan siswa tersebut. Jadi intinya bahwa dalam menyelesaikan masalah itu tidak langsung kami mencari akar permasalahan tersebut dan juga mencari atau sumber atau mencari masukan dari teman-teman. Luar biasa sekali. Berarti panjenengan itu tadi sudah ya Pak ya, ketika ada masalah di etika antara guru dengan guru, panjenengan sudah ada langkah-langkahnya, solusinya bagaimana, waktunya kapan, berkolaborasi dengan siapa aja, bahkan dengan siswa pun tadi juga panjenengan sudah ada langkah-langkahnya, waktunya, dan kolaborasinya dengan siapa aja. Mungkin Pak Eki ada komunitas belajar juga ya, itu juga bisa dibuat untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu tadi ya Pak Eki. Dari semua hal yang tadi Pak Eki, pembelajaran yang dapat dipetik oleh Pak Eki dari permasalahan-permasalahan itu tadi mungkin apa Pak? Itu tentunya membangun dialog atau komunikasi dengan semua pihak, terutama dari teman-teman kita yang bekerja sama dengan kita, yaitu di dalam sekolah itu, sehingga terdapat rasa nyaman dan rasa ingin terbuka jika ada suatu masalah tersebut dan jujur mengungkapkan. Jadi yang penting adalah komunikasi dialog. Itu saya kira untuk menyelesaikan beberapa masalah. Kemudian juga rasa empati kepada sesama teman yang bekerja, kita punya rasa simpati dan juga sayang kepada semua teman yang bekerja dengan kita di satu lembaga, tapi juga dengan anak-anak. Kuncinya adalah rasa kasih sayang. Jika ada suatu masalah kasus, itu kita pendekatannya adalah kemanusiaan dan kasih sayang, sehingga mencarikan solusi yang terbaik apabila ada kasus yang muncul. Sama yang satu lagi biasanya dikatakan sama Pak Eki, dilandasi dengan keikhlasan. Iya betul, keikhlasan juga dalam segala hal. Kalau kita ikhlas, itu semuanya jadi ringan, jadi mudah dan tidak terbebani. Ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini pengalaman Pak Eki dalam dilema etika. Mungkin nanti praktek baiknya dan tadi apa itu namanya Pak, yang disampaikan Pak Eki nanti bisa saya ambil dari praktek baiknya panjenengan. Mungkin sekian ini saja wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya sudah didukung menjadi guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Panjenengan. Sekian dari saya Pak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Delina dari SDN 22 Kecamatan Pare, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SD Islam Al-Fat dengan materi dilema etika dan rujukan moral di lingkungan pendidikan. Mohon Bu Indah untuk perkenalan sedikit. Terima kasih Mbak Dina. Kenalkan saya Insinyur Indarwati MSc. Hari ini atau waktu ini saya mengaku menjadi kepala sekolah di SD Islam Al-Fat. Itu mungkin
tersebut bisa kita lihat dulu ya. Kalau misalnya dua hal tersebut benar, tetapi membutuhkan secara prioritas, itu kita masukkan ke dilema etika. Tetapi jika dua-duanya benar, tetapi salah satunya itu terkait dengan larangan atau hukum, itu baru kita masukkan ke dilema. Siap. Selalu Bu Enda, selama ini bagaimana panjenengan itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai hukum? Ini bagaimana kami itu membiasakan pengambilan keputusan itu dengan musyawarah, karena kami yakin bahwa musyawarah nanti akan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan semua pihak. Artinya saya tidak pernah lakukan otoritas harus ini harus itu, tetapi musyawarah dulu dengan tim yang ada dan hatinya dulu dikatakan. Luar biasa sekali. Berarti tadi Bu Enda untuk melakukannya itu dengan bermusyawarah terlebih dahulu ya tadi. Itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Bu Enda? Tentunya untuk menjadikan sebuah keputusan kami harus secara formal ya, tidak bisa tertular seperti itu. Kami mesti berkoordinasi dalam bentuk rapat-rapat kecil atau mungkin rapat intern di dalam satu lembaga. Luar biasa. Setelah itu Bu Enda, hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Iya, gini Mbak Dina ya. Jadi komunikasi itu merupakan kunci untuk membangun atau membuat hubungan itu efektif. Jadi bagaimana saya harus bermusyawarah pasti menggunakan komunikasi. Jadi komunikasi kita pegang betul supaya efektif itu seperti apa. Jadi kita harus tahu apa yang kita bicarakan, kemudian kita juga harus tahu lawan bicara itu siapa dan yang bicara itu siapa. Sehingga dengan komunikasi pasti musyawarah akan berjalan dengan benar. Luar biasa. Berarti tadi Bu Enda, apapun kegiatan itu dilakukan dengan musyawarah dulu dengan gurunya ya. Ini saya tanya untuk setelah dengan musyawarah itu apakah langsung melakukan kegiatan tersebut apa yang dimusyawarahkan atau dengan pikirkan dulu atau menunggu waktu gimana? Kondisional Mbak Dina ya. Jadi kondisional itu tergantung kasusnya. Kalau kasus itu diperlukan pengambilan cepat dan hal itu juga harus selesai, kita ambil keputusan pada saat itu juga di tempat itu juga. Tetapi kalau misalnya diperlukan waktu atau butuh waktu yang beberapa hari atau beberapa saat itu harus kita pikirkan dulu atau tidak terlalu mendesak ya, kita tahan supaya kita memperoleh hasil yang maksimal. Berarti untuk kasus yang lumayan besar itu berarti jenengan harus memerlukan waktu terlebih dahulu kalau nggak? Iya, pasti kita lihat dampak negatif positifnya ya. Kalau kita ambil ini nanti apa ya risikonya? Kita ambil ini apa risikonya? Kita ambil seminimal mungkin risiko itu terjadi. Lalu Bu Enda, dari kejadian-kejadian tadi mungkin ada tantangan untuk Bu Enda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini apa? Iya Mbak Dina, pasti ya tantangan itu nggak mungkin orang itu berjalan lurus-lurus saja tidak, dan nggak mungkin karena kita musyawarah itu langsung disepakati bersama, tidak mungkin ya. Jadi tantangannya pasti jika ada kompetensi atau ketidak konsekuensi dari seorang peserta musyawarah atau seorang petugas dalam melaksanakan keputusan itu yang membuat kami juga mungkin tidak mulus ya jadinya. Jadi juga ada yang dibilang Ya pasti dalam sebuah komunitas pasti tidak semuanya tapi luar biasa sekali tadi yang diambil Bu Enda tadi tentang musyawarah, berarti kekeluargaan di sekolah ini sangat erat ya Bu Enda ya. Lalu Bu Enda, apakah ada seseorang dan faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu panjenengan dalam masalah
apapun supaya kami kuat dan kami bisa seperti apa. Kalau kami, karena kami yakin kalau di dalam sudah kuat, sudah sulit, sangat mudah bagi kami untuk bisa berkembang keluar ini. Luar biasa sekali. Tadi Bu Enda berarti menjalankan dilema etika dan bujukan moral itu dengan bermusyawarah dengan anggota sekolah dari intern, dukungan pun juga itu dari sekolah, dari dalam sekolah nih Bu Enda. Karena jenengan tadi bilang bahwa kekuatan permusyawarahan itu sangat kuat dan bisa membentuk kepercayaan yang baik agar menjadi lancar ya Bu Enda ini. Ini luar biasa sekali. Itu tadi Bu Enda bicara seperti itu bisa saya ambil hikmah baiknya ya Bu Enda, dan bisa saya ambil untuk saya melakukan ketika ada tujuan etika. Ya, dari tadi pembelajaran apa Bu Enda yang dapat dipetik? Iya, jadi ini Mbak Dina ya. Jadi kebenaran itu ternyata tidak nisbi dalam hal ini ya, dalam dilema etika dan bujukan moral itu. Jadi apa yang kita yakini benar belum tentu benar untuk orang lain, dan apa yang kita anggap benar belum tentu tidak ada konsekuensinya, gitu loh ya. Jadi itu yang membuat hari ini atau dalam kasus dilema etika dan bujukan moral itu yang bisa kami simpulkan di sini. Siap. Terima kasih yang banyak Bu Enda atas ilmunya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Semoga sukses Mbak Dina. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Adelina dari SDN 22 Kecamatan Pare, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini saya dengan Ibu Kepala Sekolah Kayenlor untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Monggo Ibu bisa perkenalan sedikit. Nama saya Sudani. Saya sebagai Kepala Sekolah SDN Kayenlor Kecamatan. Saya sampaikan dulu SDN Kayenlor ini adalah termasuk SDN yang letaknya itu bisa dikatakan di kota. Demikian perkenalan saya. Itu banyak bisa. Mungkin ada yang ditanyakan masalah perkenalan. Berikutnya saya boleh langsung saja untuk wawancara ya Ibu ya. Ini yang saya tanyakan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ini yang saya tanyakan jenengan sebagai kepala sekolah di SD Kayenlor sudah termasuk sudah senior ya Bu ya, sudah dikatakan senior. Pasti menemukan beberapa kasus di sekolahnya. Mungkin Bu, ini bagaimana panjenengan itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk menangani kasus-kasus itu ya, saya pertama mengidentifikasi dengan adanya kasus yang dikatakan dilema etika, yaitu kasus yang sama-sama benar, sama-sama kedua-duanya sama-sama benar. Harus bisa mempertimbangkan karena itu sama-sama benar. Lalu untuk bujukan moral itu adalah suatu nilai di mana salah satu pihak mungkin menganggap betul, tapi di pihak lain juga beranggapan ini salah. Selanjutnya Bu, bagaimana panjenengan untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Saya selama ini dalam mengambil keputusan itu selalu saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu atau warga sekolah SD Kayenlor. Jadi semuanya tidak saya putuskan sendiri, tetapi selalu saya musyawarahkan, di mana kalau sesuatu itu dimusyawarahkan, saya beranggapan keputusan itu pasti menghasilkan hasil yang lebih baik daripada keputusan saya sendiri. Luar biasa sekali. Berarti tadi Ibu tadi sudah diidentifikasi terlebih dahulu, lalu habis itu jenengan musyawarahkan dengan guru-guru di SDN Kayenlor
liar gitu ya, karena tidak ada yang sifatnya bersifat pribadi gitu ya. Tapi semua di sekolah itu adalah bersifat terbuka ngoten gitu ya. Karena adanya musyawarah itu tadi ngoten gitu. Berarti harus guyup, rukun dan musyawarah, terutama kekompakan, kebersamaan harus kita jaga. Jangan sampai keputusan itu membuat salah satu pihak itu merasa dirugikan. Setelah itu Bu, adakah langkah-langkah yang biasa jenengan lakukan selama ini? Mungkin ada langkah-langkahnya ketika mengambil itu seperti apa? Kita cari akar masalahnya, umpamanya terjadi masalah, kita cari akar masalahnya. Masalahnya itu terjadi dari siapa? Lalu kita identifikasi kira-kira itu masalah itu kira-kira diambil atau diselesaikan dengan cara bagaimana. Jadi kita cari akar masalahnya, kalau itu kita mencari solusi yang terbaik agar semua pihak tidak merasa dirugikan. Semua pihak nanti bisa merasa betul, bukan merasa betul maksud saya, merasa tidak dirugikan. Jadi yang punya masalah legowo menerima masalahnya, yang pihak sekolah pun tidak merasa dirugikan. Nanti diselesaikan dengan baik-baik atau dengan mengambil mencari akarnya itu tadi dari mana, lalu dimusyawarahkan agar semua kedua belah pihak atau di mana mungkin ada kelompok dengan kelompok atau individu dengan individu tidak ada kekurangan apapun, diselesaikan dengan kekeluargaan gitu. Selanjutnya Bu, yang dari dilema etika dan bujukan moral itu, jenengan yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu dengan bagaimana? Dengan komunikasi yang baik dengan guru dan pihak-pihak yang dilibatkan. Contohnya siswa, mungkin bila perlu membutuhkan wali murid juga kita komunikasi dengan wali murid. Tapi yang penting kita komunikasikan dengan dewan guru dulu. Siap, biasa sekali. Berarti itu tadi sebelum kalau sudah ada kejadian harus dimusyawarahkan dulu. Entah itu nanti dengan siapapun di sekolah, harus dengan wawancara atau ditanyakan dengan baik-baik, komunikasi dengan baik dengan gurunya gitu. Meskipun itu nanti dengan muridnya harus berkomunikasi terlebih dulu dengan gurunya. Jadi lebih ke gotong royong kebersamaannya. Selanjutnya Bu, apa selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu seperti apa? Selama ini tidak ada keputusan itu adalah hambatan yang saya rasakan, kurang sadarnya mungkin siswa atau wali murid pentingnya pendidikan. Terus dia kurang sadar bahwa pendidikan itu adalah sangat penting, sehingga itu menghambat adanya keputusan-keputusan yang saya ambil. Jadi kurang sadar, kurang menyadari kepentingan pendidikan tersebut. Berarti lebih perhatian pada gurunya. Lebih untungnya bisa dikatakan begitu. Berarti kalau di rumah itu wali muridnya itu kurang perhatian, Kurang mendukung. Berarti gurunya harus lebih keras lagi nggih. Tapi untungnya guru-guru yang di sekolah itu tadi kompak. Apakah Bu, dengan itu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan tugas itu di tempat langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Kalau jadwalnya
Kepala Sekolah SDN Kayenur, tentu saya tidak bisa bekerja sendiri. Semuanya perlu dukungan guru-guru. Jadi selama ini memang saya selalu berkolaborasi kerjasama dengan guru-guru. Seandainya ada masalah, masalah itu selalu guru-guru saya minta dukungan atau bantuan apa pendapat bagaimana masalah tersebut agar keputusan itu tidak menghasilkan yang adanya sama-sama beruntung lah, sama-sama semua menerima penyelesaian masalah tersebut. Baik, itu kalau dari intern ya Bu, ya. Kalau dari sekolah, mungkin kalau dari luar apakah juga perlu butuh misalnya dengan korwil atau dengan awas atau dengan itu juga perlu dukungan seperti itu atau Perlu Mbak, perlu. Saya kalau ada masalah mungkin kalau saya nggak bisa mengatasi, saya sampaikan kepada KS kalau KS tidak mampu atau belum menemukan jawaban yang menurut saya juga minta kerjasama. itu jalan terakhir ya Bu? Gitu, alternatif terakhir. Enggak Bu, dari ini semua tadi hal yang disampaikan panjenengan ini tadi, pembelajaran apa yang panjenengan dapat petik dari pengalaman pengambilan keputusan di lima etika kita? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu seandainya kita punya masalah itu harus kita musyawarahkan, kita selesaikan di sekolah tersebut sampai tuntas, biar kita tidak ada rasa apa ya istilahnya itu masalah itu ngambang, kita selesaikan dengan selesai betul-betul tidak apa ya Mengganjal ya mengganjal atau menimbulkan dendam jadi umpamanya ada masalah itu yang benar-benar diselesaikan, kita sama-sama menerima keputusan tersebut sehingga kita melangkah ke depannya itu lebih baik. Berarti luar biasa sekali yang dengan Ibu tadi pengalaman di sekolahnya tadi ya Bu, dengan cara bermusyawarah dengan gurunya atau sama-sama mendukung dan menyelesaikan kasus-kasus yang di sekolah itu dengan selesai, tidak setengah-setengah tapi harus selesai dengan cara kekeluargaan dan tidak ada mendendam di hati kalau gitu ya. Oke. Itu tadi Bu yang dapat saya wawancara. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga begitu Mbak, jadi saya dalam menyampaikan bahasa saya campuran, mungkin kurang berkenan di hati juga. Saya selaku manusia biasa tak lepas dari sana. Maka bila ada kata-kata saya yang kurang pas, itu saya minta maaf. Demikian Mbak, saya juga mengakhiri kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.